Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aulia Hardiansyah, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, yang saat ini sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN. Nama saya Muhammad Jihad Satria, mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta dari kelompok T72-1Y. Salah satu program kerja kelompok kami adalah sosialisasi dan edukasi mengenai study from home atau belajar dari rumah. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, yuk kita kenali dulu COVID-19 itu apa dan kenapa harus dilaksanakannya study from home. COVID-19 merupakan virus yang dapat menyerang sistem pernapasan dan menyebabkan gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru. Virus ini memiliki tingkat penyebaran yang sangat tinggi, sehingga diperlakukan adanya sistem physical distancing untuk mencegah adanya penularan secara lanjut. Akibatnya, berbagai aktivitas seperti berolahraga, bekerja, belajar mengajar, dan lain-lain itu menjadi terbatas. Khususnya di dunia pendidikan, yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Pendidikan sendiri ini memiliki arti menjadi suatu proses pengembangan diri tiap individu untuk melangsungkan kehidupannya. Jadi, menjadi seorang pendidik itu sangat penting. Pembelajaran dapat dilakukan melalui fasilitas yang ada di sekolah yang telah diberikan oleh pemerintah ataupun dapat melalui fasilitas yang ada di rumah yang telah diberikan oleh orang tua masing-masing para siswa. Pembelajaran tidak harus melulu tentang pelajaran yang ada di sekolah, namun juga dapat pembelajaran tentang kesenian, tentang bercocok tanam, kemudian akhlak, dan lain-lain yang memiliki nilai positif untuk kehidupan dan bermanfaat. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan bahwa COVID-19 ini merupakan kasus pandemi atau wabah dunia yang dapat menyebabkan perubahan signifikan di berbagai sektor kehidupan. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan edaran resmi mengenai work from home, yaitu bekerja di rumah. Aturan ini tentunya akan menyebabkan perubahan langsung terhadap sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yang berawal dari tatap muka secara langsung melalui sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya berubah menjadi pendidikan dengan cara online atau daring dalam jaringan. Sistem pembelajaran online ini dilakukan di rumah atau biasa disebut dengan study from home atau dalam bahasa Indonesia belajar dari rumah. Sistem ini merupakan salah satu program dari pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan mengharuskan anak-anak yang ada di sekolah dasar hingga mahasiswa dari perguruan tinggi untuk belajar dari rumah. Bahkan guru-guru ataupun dosen-dosen juga mengajar dari rumah. Kelebihan yang pertama adalah pengajar dan siswa dapat berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Dengan menggunakan WA Group dan aplikasi sejenisnya, para siswa dapat berkomunikasi dengan guru secara mudah dan cepat. Tidak hanya berkomunikasi satu arah, namun dua arah yang dilakukan oleh siswa dan guru. Kelebihan yang kedua adalah pembelajarannya dapat dipelajari kembali. Materi yang telah diberikan secara online dari guru kepada para siswa dapat dibuka kembali, kemudian dipelajari kembali oleh para siswa. Untuk kelebihan yang ketiga adalah pembelajaran jadi struktur dan terjadwal dengan baik. Pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih fleksibel karena waktu yang dapat dengan mudah untuk disesuaikan antara para siswa, sehingga pembelajaran dapat terstruktur dan terjadwal dengan baik. Kemudian yang keempat adalah para siswa dapat berdiskusi kapanpun melalui forum yang ada di internet. Penggunaan Google Meet atau aplikasi sejenis dapat memberikan keleluasaan bagi para siswa untuk berdiskusi kapanpun melalui aplikasi yang ada. Selanjutnya, kelebihan yang terakhir adalah para siswa akan lebih aktif dalam melakukan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena para siswa dapat melakukan pertanyaan yang dapat ditanyakan secara langsung melalui WA Group dan aplikasi sejenisnya seperti Google Meet dan lainnya. Di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan dari sistem study from home ini yang pertama adalah interaksi antara guru dengan murid akan menjadi berkurang
Hal ini disebabkan karena COVID-19 ini memiliki tingkat penularan yang tinggi apabila tidak memakai atau tidak mematuhi protokol kesehatan. Sehingga interaksi antara guru dengan siswa harus dibatasi agar memutus penyebaran COVID-19. Yang kedua, pembelajaran akan lebih berfokus pada pelatihan bukan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena pendidikan formal yang ada sudah digantikan pendidikan informal yang berasal dari rumah atau dapat diberikan melalui orang tua. Pendidikan informal yang berasal dari rumah dapat berupa pendidikan berupa kesenian, musik, dan lain sebagainya yang dapat diberikan melalui orang tua dari para siswa. Kemudian yang ketiga adalah mengabaikan aspek akademik. Dalam sistem ini, para guru hanya menilai murid berdasarkan aspek kognitif saja, sedangkan aspek yang lain menjadi terabaikan. Kelemahan lainnya adalah siswa yang tidak memiliki motivasi tinggi dalam belajar akan mengalami kegagalan. Motivasi yang tinggi dalam proses pembelajaran dari rumah merupakan hal yang sangat penting. Motivasi yang tinggi membuat para siswa ingin mengetahui hal-hal baru yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, seperti bercocok tanam, belajar alat musik, menggambar, dan lain sebagainya. Jika motivasi itu terus menurun, maka peran orang tualah yang paling berpengaruh terhadap peningkatan motivasi pembelajaran bagi anaknya. Sekian dari sosialisasi dan edukasi study from home atau belajar dari rumah ini. Stay tune, jangan lupa share, comment, like, and subscribe.